Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Kakak Irfan Syah pada pembelajaran akidah akhlak kelas 10. Nah, di sini Kakak akan membahas materi tentang adab terhadap orang tua. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, agar dimudahkan oleh Allah dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semua, sebagai seorang muslim yang baik, kita tentu tahu bahwa adab terhadap orang tua itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari kecil hingga dewasa. Dan orang tua pun pasti mempunyai harapan terhadap anaknya agar kelak menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, serta menjadi lebih baik dan menjadi anak yang soleh atau solehah. Maka dari itu adik-adik, jika kita memang seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh orang tua dan pantang untuk membangkang kepada orang tua. Namun di zaman sekarang ini, banyak dari kita seperti lupa terhadap kewajiban kita terhadap orang tua, yaitu kita harus memiliki adab yang sempurna terhadap kedua orang tua kita. Nah, adik-adik, materi kali ini mengandung poin-poin penting bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Kakak juga berharap bahwa pembelajaran kali ini dapat dijadikan sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya adab terhadap orang tua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Adik-adik semua, terkait materi kali ini ada 3 poin yang akan kakak bahas. Poin yang pertama yaitu dalil nakli, perintah menghormati orang tua. Poin yang kedua yaitu adab terhadap orang tua. Poin yang ketiga yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Baiklah adik-adik, kita akan mulai untuk poin yang pertama yaitu tentang dalil nakli menghormati orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadis Nabi pun pernah mengatakan yang diriwayatkan Ahmad yang berbunyi man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa an yuzadalahu fi rizkihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimahu, yang artinya siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Nah, jadi itu tadi poin yang pertama, adik-adik. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua yaitu adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah di dalam Al-Quran mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Nah adik-adik, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Nah di sini kakak akan paparkan prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu tunduk dan patuh. Apabila keduanya berada dalam kekafiran, maksudnya belum beragama Islam, dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, nah kita wajib tidak mengikuti keduanya. Tetapi penolakan itu harus dengan secara halus agar tidak menyakiti hatinya. Yang kedua yaitu dilarang berkata kasar, membentak, misalnya berkata hus atau ibu bapak gitu.
dan kata sejenisnya termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Yang keempat yaitu berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Tirmizi yang artinya keridhaan Allah dalam keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan kedua orang tua. Yang kelima yaitu kita dilarang durhaka kepada kedua orang ibu bapak kita, karena durhaka itu termasuk dosa yang besar. Rasul bersabda yang artinya, ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar itu ada 3 macam. Kemudian para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Maka bersabdalah Nabi, yaitu syirik kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang terakhir itu menjadi saksi palsu. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, bersikap santun. Berjalanlah di belakang orang tua kecuali dalam hal tertentu. Dengarkanlah pembicaraannya dan jangan menyela pembicaraannya. Yang ketujuh, senantiasa mendoakan, kemudian baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan doa sebagai berikut. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik atau merawatku di waktu kecil. Yang ke-8, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan perjuangannya. Yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Yang keempat, memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwaris. Yang keenam yaitu melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Nah, kita masuk poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir, yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi adik-adik, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa seperti berikut. Yang pertama yaitu dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua yaitu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Murka Allah ada di dalam murka orang tua. Yang keempat, dimudahkan rezekinya, dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Yang kelima yaitu dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, jadi adik-adik, dari pembahasan kakak tadi dapat disimpulkan bahwa adab terhadap orang tua merupakan adab yang sangat penting, hingga dosa dari berbuat durhaka kepada orang tua berada di tingkat kedua setelah dosa menyekutukan Allah. Ibu merupakan orang tua yang wajib kita hormati atas apa yang telah beliau berikan kepada kita dari mengandung kita selama sekitar 9 bulan 10 hari hingga sekarang. Namun penerapan dalam menghormati orang tua sangat diperlukan, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Cara menghormati orang tua yang masih hidup dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya berbakti dengan melaksanakan nasihatnya dan perintah yang baik dari keduanya. Jangan berkata kasar dan membentak. Selalu berbuat baik kepada mereka dan selalu menyenangkan hati orang tua. Tidak durhaka kepada orang tua, bersikap santun dan senantiasa mendoakan. Nah, dan
Untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Contohnya, merawat jenazahnya, menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, terus mendoakannya, dan masih banyak yang lainnya. Nah adik-adik, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Dan semoga Allah juga senantiasa melindungi kita semua dari musibah seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Adapun usaha dan ikhtiar harus selalu kita jalankan dengan menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya adik-adik tetap di rumah saja, menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Juga agar adik-adik dapat terhindar dari bahaya di masa pandemi ini. Akhir kata, kakak tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.